12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, peperangan terjadi antara sekte Virgo dengan aliansi sekte yang dipimpin Moraine. Holy God Virgo Artemis kewalahan melawan Karkinos, hingga kemudian Ligan datang memasuki pertarungan. Ligan mencoba menghancurkan inti core Karkinos. Sebelum Ligan pergi melawan Karkinos, bajingan macam apa Holy God sekarang turun ke bumi? Tunggu saja, aku akan ke sana. Kali bilang, tunggu Liganim untuk berjaga-jaga. Kalau memang kau mau ke sana, tolong bawa ini juga. Relic Frost Right Hand telah menghancurkan kepala High Grand Split Entity kepiting busuk. Fragment of Cancer Core telah didapatkan. Ligan bilang pada Karkinos, katamu aku harus mencari core aslimu, bukan? Sekarang bagaimana cara agar ini bisa membuatku diakui? Core itu mengeluarkan energi kegelapan. Karkinos teriak, sekalipun kau memilikinya, selama koreku terfragmentasi itu masih ada di bawah pengaruh kekuatanku. Apalagi kau sedang menyelam di dalam Abyss yang merupakan domainku sendiri. Betapa bodohnya dirimu, Ligan. Dan kemudian Ligan menggigit core cancer. Melihat itu Karkinos heran. Apa yang kau lakukan? Apa kau tahu apa yang kau makan itu? Ligan ekspresinya berubah. Rasanya jijik, muak dan bikin mual. Dasar kepiting sialan. Ternyata rasamu juga sama busuknya. Masih lebih baik makan tanah di Devil's Tower daripada ini. Berhenti mengkritik rasaku. Tapi rasanya serius seperti kepiting tiren. Ligan memakan semua fragmen tersebut. Tubuhnya langsung bereaksi. Tubuh Ophiuchus terkontaminasi oleh kekuatan cancer. Pembusukan telah terjadi. Energi kegelapan mulai merasuki tubuh Ligan. Bagus, teruslah menyebar. Ophiuchus menolak mengaktifkan skill penyembuhan apapun atas kemauan sendiri. Ligan tersenyum. Semakin kau menolaknya, semakin aku menyatu denganmu. Ligan tertawa. Sense ke-13. Dengan skill itu Ligan menemukan inti fragmen dari Cancer. Inner Core Cancer Karkinos True Core. Ligan langsung maju. Karkinos panik. Bajingan, sejak awal kau melahap coreku dengan niatan itu. Ligan menjawab, pakai nanya, kau kira aku mau makan sesuatu yang menjijikan cuma untuk bersenang-senang? Kemudian Ligan mengeluarkan pedang Condemnation dan kampak Baron Helmet. Dari kedua arah Ligan menghancurkan core tersebut. Inner Core Cancer menetralisir kekuatan Condemnation of the Sky. Kekuatan destruktif Condemnation of the Sky melemah. Inner Core Cancer menyerap kekuatan Baron Helmet. Energi dari Inner Core Cancer sangat mirip dengan energi disaster. Mengetahui itu Ligan berpikir, benda ini jauh lebih keras dari yang aku duga. Bahkan Demni dan kampak Helmeta bisa membuatnya penyok. Karkinos berkata, apa kira aku akan menyerahkan core Holy God semudah itu? Mendengarnya mengoceh, Ligan memberi serangan. Diam dan jangan ganggu saat aku sedang berpikir. Kemudian Ligan melihat Karkinos dengan matanya. Red Eyes sekarang. Red Eyes dari luar bisa melihat apa yang dilihat Ligan. Red Eyes menyemburkan api dan tepat membakar tubuh Karkinos. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa kau mengetahui lokasi persisku dari dalam sini? Condemnation of the Sky membagikan lokasi target dengan Red Eyes atas perintah masternya. Karkinos mulai kesakitan. Dalam hatinya Ligan bilang, sekarang harus kuapakan ini? Kalau aku tuangkan lebih banyak kekuatan pada Demni, itu takkan bisa menahannya seperti saat terakhir kali. Sedangkan kalau kusalurkan kekuatanku ke kampak Baron Helmet, nantinya cuma akan dinetralisir lagi. Cara lainnya ada satu. Karkinos mencoba menghindar. Ligan, ini takkan cukup menghancurkanku. Tapi mendadak ekspresinya berubah melihat pusaran petir di hadapannya. Tunggu, bukankah itu taring Narasimha? Ligan mengeluarkan taring Holy God Leo.
Ternyata kau tahu, dengan benda ini kekuatanmu takkan bisa membatalkan punyaku. Mau kuhantam ke sana kemari pun tak masalah. Mari kita tes ombak dulu. Ligan menancapkan taring Narasimha ke core cancer. Serangan itu bekerja dan membuat sedikit hancur core cancer. Ligan berkata, ternyata ada efek pembunuhnya. Si kucing bongsor itu ternyata berguna juga. Ligan kemudian melihat banyak jiwa yang keluar dari dalam tubuh Karkinos. Ligan sadar sesuatu. Hei kepiting busuk bajingan, lihatlah apa yang kau isi ke perutmu. Avatar, jiwa manusia sampai disaster juga. Mereka teriak minta tolong. Ligan bilang lagi, kau berlaga seperti disaster, bukannya kau memang salah satu dari mereka. Karkinos teriak, lalu apa yang salah? Aku cuma mengisi abyss. Wadah dari hasratku dengan caraku sendiri. Aku bisa memanjat ke posisiku sekarang adalah dengan melahap mereka yang pernah memandang rendah diriku. Kau pun sama bukan? Kau tidak peduli tentang caranya selama kau bisa mencapai tujuanmu. Lalu apa bedanya kau dan aku? Ligan menjawab, memangnya masalah katamu, mau kau serakah atau makan semua itu tak penting. Aku juga tak peduli cara dalam mencapainya. Tapi dari semua itu ada yang salah. Seharusnya sejak awal kau tidak menusukku dari belakang. Hari ini kau dan si kepiting busuk akan kutumbuk hingga menjadi debu. Tapi pertama-tama akan kutarik keluar inner core ini dari dalam abyss. Taring Narasimha masih menancap ke core tersebut. Energi petir kemudian keluar dari dalam abyss. Karkinos panik. Jangan bilang dia ingin menggunakan lighting tendris Narasimha sebagai tali. Red Eyes dari luar menggenggam tali petir tersebut bersiap untuk menarik keluar inner core cancer. Red Eyes mulai menarik core tersebut. Karkinos mencoba menahan dengan tangannya. Itu takkan kubiarkan. Mereka saling tarik-menarik dan tiba-tiba sesuatu datang membantu Red Eyes. Karkinos marah. Dasar sialan kau Artemis. Holy God Virgo Artemis telah turun dengan wujud aslinya. Ligan bilang, ini pesan untuk semua orang yang dipenjara di kamp penahanan Cancer. Saat ini semua kawanan secara resmi sudah dibebaskan. Inner core Cancer akan kutarik dari dalam abyss. Jadi jangan sungkan untuk pergi tanpa harus khawatir terjebak arus abyss. Karkinos teriak, hentikan. Kemudian Ligan mencentikan jarinya. Tiba saatnya untuk pembebasan. Lotus of Disaster. Gerakan jari Ligan membuat inner core Cancer hancur. Inner core Cancer telah dihancurkan. Jiwa-jiwa yang disap abyss mulai keluar. Karkinos kesakitan. Kekuatan yang menopang wujud fisik Holy God telah dihancurkan sepenuhnya. Sebagian tubuh Karkinos hancur. Energi kegelapan mulai keluar dari dalam tubuh Karkinos. Energi yang tersimpan dalam tubuh Karkinos merembes. Orang-orang yang terserap kemudian berhasil selamat. Kita selamat. Aku kira aku akan mati. Aku bisa merasakan tanah di kakiku. Kita hidup lagi. Kemudian Ligan menghampiri Karkinos. Tidak semua Holy God sepertimu, mau itu Monarch atau Holy God. Mereka yang pamer kasta seperti itu perlu dihajar biar paham. Berbagai makhluk yang terperangkap dalam inner core Cancer telah dibebaskan. Mereka yang telah mendapatkan kebebasannya kembali mengungkapkan rasa syukurnya pada Ophiuchus. Ligan bilang, baiklah, karena dia sudah sepenuhnya melemah, sudah saatnya aku menghabisinya. Beberapa makhluk yang telah terbebas bersumpah setia pada Ophiuchus. Karkinos murka. Sialan, apa kau tahu sesulit apa aku mengumpulkan kekuatan ini? Dan dalam sekejap kau menghancurkannya. Takkan kubiarkan kau pergi hidup-hidup. Karkinos kemudian memberi serangan. Segala yang kumiliki hilang gara-gara dirimu. Jangan kira kau bisa keluar hidup-hidup dari sini. Akan kucabik anggota tubuhmu satu persatu. Tapi di sana, Ligan bisa menghindari serangan itu dan menjadikannya pijakan. Ligan tertawa jahat. Bicaralah sesukamu dasar bajingan. Karkinos terus memberi serangan. Ligan kemudian melompat dan memberi tebasan. Serangan bertubi-tubi menghancurkan tubuh Karkinos. Kemudian Ligan mengganti senjatanya dengan hammer. Satu hantaman keras diberikan. Dan di sana, Ligan menemukan wujud asli dari Karkinos.
Ligan berkata, ternyata kau sembunyi di sini. Jadi kau bersusah payah mengumpulkan semua kekuatan untuk menyembunyikan wajah jelekmu itu. Malang sekali nasibmu. Cangkangmu sudah tidak ada dan kau hancur sekarang. Rasa permusuhan Ophiuchus terhadap Holy God Karkinos berada di puncaknya. Anda kini dapat menggunakan Divine Power Death. Ligan langsung menggunakan skill tersebut. Ia mengalirkan di tangannya. Kekuatan Death dilancarkan. Karkinos panik. Kekuatan Ophiuchus terpancar. Ligan berkata, kau akan hancur hari ini. Kekuatan Holy God Cancer Karkinos telah mencapai titik lemah yang ekstrim. Anda kini dapat menggunakan Death untuk menghancurkan lawan Anda sepenuhnya. Karkinos teriak, apa kau sungguh mau melenyapkanku? Apa kau tahu apa arti menghancurkan Holy God? Menurutmu kenapa para Holy God bertarung tapi tidak sampai penghabisan? Kalau kau melakukannya, kau akan membuat setiap Holy God menjadi musuhmu. Ligan hanya tertawa. Soal itu tak perlu khawatir. Akan kukirimkan teman-teman kecilmu itu untuk menemanimu di sana. Serangan Death kemudian dilancarkan. Tubuh Karkinos mulai hancur. Kekuatan Death mulai mengincar sumber daya yang dikirimkan Holy God lain. Para Holy God segera menghentikan semua transfer kekuatan pada Karkinos. Para Holy God meninggalkan Karkinos. Seluruh sumber daya Sekte Cancel telah dikuras habis. Mengetahui itu Karkinos murka. Bajingan kalian semua. Selama ini kalian menggunakanku sebagai perisai dan sekarang kalian kabur. Semua sumber daya telah dikuras habis. Ligan berkata, kau itu sudah tamat. Mau lari kemanapun kau sudah berakhir. Hidupmu ada dalam genggamanku kepiting busuk. Ligan kembali memberi serangan. Wujud Karkinos asli semakin hancur. Jangan kira dengan menyingkirkanku semuanya sudah berakhir. Akan ada yang mengambil alih tempatku dan bangkit menjadi Holy God Cancer yang berikutnya. Suatu saat kau akan menderita takdir yang sama seperti ini. Hingga pada akhirnya Holy God Cancer hancur sepenuhnya. Ligan berhasil mengalahkannya. Semua orang heran melihat itu. Tidak mungkin dia membunuh Holy God. Para Holy God berada dalam kekacauan. Mereka tidak bisa memahami apa yang telah terjadi. Mereka merasa ngeri karena skenario yang ditakutkan kini menjadi kenyataan. Ligan berkata pada mereka, sebaiknya kalian membersihkan leher kalian itu. Si kepiting busuk baru awalnya saja. Selanjutnya adalah kalian semua. Para Holy God tetap diam. Mereka mundur ke Divine Realm bersumpah untuk mengawasi dan menunggu. Setelah hancurnya tubuh Karkinos, Moraine masih hidup. Ia merangkak keluar. Ini gila, Holy God pun mulai dikalahkan. Ligan datang dan mengeksekusinya. Pemandangan yang indah sekali. Moraine bilang, aku menyerah. Holy God sekalipun sekarang sudah tak sebanding denganmu. Ligan berkata, mulutmu itu tidak habis-habisnya mengoceh. Buruan mati saja. Dengan tidak adanya Holy God yang tersisa, menurutmu berapa lama kau bisa bertahan? Moraine tertawa. Orang bilang kebencian menimbulkan keterikatan. Paling tidak apa kau mau mendengar kata-kata terakhirku? Ligan yang mendengar itu melempar kepalanya. Moraine bilang, saat menusukmu di Devil's Tower, rasanya sangat memuaskan. Tanpa basa-basi lagi, Ligan kemudian menghabisinya. Moraine berhasil dikalahkan. Semua anggota aliansi heran. Master Jean Louis sudah mati. Dia juga membunuh Holy God. Dia bukan orang yang bisa kita lawan. Cepat kabur sekarang. Pasukan aliansi kemudian melarikan diri. Pasukan Virgo sadar itu. Pasukan musuh sudah mundur. Kita sudah menang. Hidup Tuan Ligan. Artemis tersenyum dan bilang, terima kasih Ligan, berkatmu aku bisa melindungi Holy Domainku. Atas nama Virgo aku ingin mengungkapkan rasa terima kasih. Tapi di sana, Ligan mengacungkan pedangnya pada Artemis. Cukup omong kosong sanjunganmu, masih ada banyak hal yang harus dilakukan. Saat sedang menggali ingatan di Devil's Tower, aku melihat sesuatu pemandangan yang menarik. Hei terang bulan, kau melakukan perbincangan yang panjang dengan Libra dan Cancer di hari yang sama saat kita memanjat tower. Sekarang jelaskan apa yang sebenarnya terjadi di sana.
Flashback 20 tahun yang lalu saat Red di Devil's Tower, para Saint melakukan perburuan disaster. Ligan terlihat mengalahkan banyak disaster. Ligan memimpin penyerangan. Brengsek, mereka sudah seperti cucunguk saja. Setiap lantai selalu dikerumuni disaster. Dibunuh berapa kali pun jumlahnya masih terasa banyak. Dalam hatinya Ligan berpikir, apa masih banyak disaster yang bertahan hidup? Atau mereka terus beregenerasi? Skenario terburuknya apa mungkin ada yang mengisi kembali jumlah mereka dari luar tower? Hugo di belakang bilang, situasi ini sepertinya sudah berada di bawah kendali. Bagaimana kalau kita maju? Ligan menjawab, tidak Taekso. Kau kembalilah dan pastikan tak ada disaster yang kabur dari tower. Sisanya akan berkumpul dan maju setelah istirahat sejenak. Firasatku sangat buruk. Peluang disaster kabur dari lantai bawah rasanya meningkat. Memang kita punya orang yang ditempatkan di luar untuk berjaga-jaga. Tapi kita juga perlu memperkuat pegangan kita. Cepat turun sana, Taekso. Hugo kemudian pergi keluar. Sepanjang jalan Hugo terus menggerutu. Dasar Ligan sialan. Selalu saja aku yang disuruh melakukan tugas macam ini. Dan diam-diam ada yang mengawasi Hugo dari belakang. Orang itu hendak menghabisi Hugo. Berhenti Pisces, apa yang kau lakukan? Kenapa kau mengincar Divine Archer? Kevin mengetahui aksi Pisces. Berikan alasan yang bisa kuterima. Jangan bilang di situasi seperti ini pun kau mau menyingkirkan Divine Archer karena kompetisi antar sekte. Pisces bilang, urutannya berubah pun jadi tak masalah bukan? Sebenarnya mengurusmu duluan adalah langkah yang paling masuk akal. Dari atas seseorang datang. Kevin menengok. Cancer. Di saat Kevin lengah, kekuatan Libra muncul. Tunggu, ini Find of the Golden Rule. Kenapa Pisces memilikinya? Sekte Pisces mengaktifkan Soundless Barrier. Sekte Libra mengaktifkan Find of the Golden Rule. Moraine kemudian melukai lengan Kevin. Moraine langsung mengunci ingatan Kevin dengan Mental Invasion. Kevin lalu tak sadarkan diri. Pisces bilang, dengan melemahnya penghalang mental Holy God di Devil's Tower, skill itu takkan bisa ditembus dengan mudah. Moraine menjawab, apa sekarang waktu yang tepat untuk berkomentar? Ini hampir kacau. Beruntungnya ini tak ketahuan berkat Soundless Barrier. Si Divine Archer juga sama sekali tidak menyadarinya. Pisces bilang, maaf, aku tak terbiasa dengan serangan tiba-tiba. Dan ternyata itu adalah skill transformasi. Pisces tersebut ternyata adalah Giselle Laurence. Moraine bilang, jadi harus kita apakan kastelan Virgo kecil yang malang ini? Giselle berkata, selain Ligan dan Divine Archer, dia musuh yang paling berbahaya. Singkirkan dia sekarang. Soal menutupinya biar aku yang urus. Moraine kemudian hendak menghabisi Kevin. Tapi di sana sesuatu menghalangi. Holy God Virgo Artemis maju untuk melindungi Saint-nya. Sebuah ledakan terjadi. Giselle sadar itu. Rupanya Holy God penyayang Saint-nya sudah tiba. Lama tak jumpa Artemis. Holy God Virgo Artemis bermanifestasi dalam wujud spirit. Karena efek Devil Tower, pengaruh yang bisa diberikan Holy God telah melemah secara signifikan. Artemis mulai marah. Libra, apa yang kau lakukan pada bibit yang berhargaku? Giselle menjawab, aku hanya memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkan pengikut menyebalkan Ligan. Di dalam Devil's Tower, kami bisa membuat itu tampak seolah mereka mati karena bertarung dengan disaster. Artemis tambah marah. Jangan melewati batas Astraea. Aku tak bisa menghentikanmu berbuat sesuka hatimu meski kau didukung banyak Holy God. Tapi kalau itu menyangkut hakku atas sekte sendiri, maka aku tak akan berdiam saja. Giselle bilang, bagaimana kalau kau turun sekarang dan hentikan aku? Tapi tentu kau sekalipun akan diperlemah di Devil's Tower. Artemis mencoba menahan amarahnya. Giselle bilang lagi, jangan melampaui batas Artemis. Aku bisa mengabaikan kau yang menolak untuk berpartisipasi. Tapi sebagian besar Holy God setuju untuk menyingkirkan Ligan dalam raid ini. Kau yang mengganggu rencana kami begini sangatlah bermasalah. Giselle mengeluarkan reliknya. Aku ini seorang yang dermawan. Akan kumaafkan kau sekali ini saja. Aku tak berniat menjadikan Holy God lain sebagai musuh. Pilihlah.
Hanya ada dua pilihan. Selamanya diam soal ini sebagai ganti nyawa Kevin, atau turun lawan aku dan Holyguard lainnya juga seisi Devil's Tower seorang diri. Di sana Artemis pasrah. Baiklah, yang penting jangan kau sentuh Kevin. Mereka akhirnya mencapai kesepakatan. Moraine bilang, senang rasanya bisa sama-sama mengerti. Kemudian Giselle mengeluarkan sebuah kunci. Untuk berjaga-jaga tidak ada salahnya aku mengamankan asuransi. Biar aku tanamkan skill invasi mental pada pikirannya. Setelah semua cerita itu Artemis bilang pada Ligan. Saat itulah aku menyaksikan hawa kehadiran jahat yang mengintai dari luar Libra. Tidak diragukan lagi, itu kekuatan seorang monark. Ligan kesal mendengarnya. Jadi kau tahu segalanya dan tetap diam. Kevin juga kesal. Apa yang Anda pikirkan saat menerimanya? Artemis menjawab, maafkan. Saat itu aku tak bisa berbuat apa-apa. Tak ada seorang pun yang mampu melawan Libra, Holyguard lainnya, Disaster, dan juga para monark. Namun setelah Ligan kembali, aku menjadi percaya diri bisa keluar dari situasi ini. Itu sebabnya aku bekerja sama dengan semuanya. Kevin masih kesal. Sejak awal lebih baik aku mati daripada merayakan kelangsungan hidupku di bawah persyaratan itu. Artemis bilang, tidak ada cara lain untuk menyelamatkanmu. Dalam hatinya Ligan bilang, berarti kurang lebih orang berambut putih yang bertemu Sebastian itu. Kalau bukan Moraine menggunakan skill transformasi berarti Libra. Masalah sebenarnya adalah Libra yang menggunakan kekuatan monark. Semua informasi sejauh ini sudah mengkonfirmasi kalau Libra bekerja sama dengan para monark. Jadi masuk akal saja dia bisa menggunakan skill monark. Cuma rasanya masih ada yang janggal. Ligan mendapatkan sesuatu. Kunci misterius yang digunakan oleh Cancer dan Libra dapatkan setelah melenyapkan Jean Louis. Jika sebagian kecil dari ini benar, maka Kevin dan Artemis masih bertengkar. Ligan yang mendengarnya kesal. Jangan bikin sakit kepalaku. Kau sudah membantu saat kita Abomination. Dan seperti yang si terang bulan bilang, kau sudah mendukungku dari belakang. Jadi anggap kita impas. Artemis terlihat senang. Sungguh terima kasih Ligan. Ligan bertanya, hei bocah putih, kau bagaimana sekarang? Apa yang akan kau lakukan? Sejenak Kevin berpikir. Kemudian ia memberi Ligan sesuatu. Ambillah ini Ligan. Itu insignia milik Virgo. Ligan sontak kaget. Kupercayakan otoritas penuh sekte Virgo kepadamu. Saint Virgo Kevin ajar meminta untuk bergabung dengan Ophiuchus. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.